Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fazila Ramadhani dari kelas A Pendidikan Geografi dengan NIM 451419011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu pengertian penelitian tindakan kelas, kemudian yang kedua karakteristik penelitian tindakan kelas, ketiga tujuan dan manfaat dari PTK, keempat jenis-jenis penelitian tindakan kelas, dan yang terakhir yaitu model-model penelitian tindakan kelas. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama mengenai pengertian. Penelitian tindakan kelas atau PTK berkaitan erat dengan persoalan praktik pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh seorang guru. Nah, penelitian tindakan kelas atau classroom action research merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Yang kedua ada karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, di sini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, kritik refleksi, di mana salah satu langkah di dalam penelitian kualitatif pada umumnya dan khususnya pada PTK adalah adanya upaya refleksi terhadap hasil observasi mengenai latar dan kegiatan terhadap suatu aksi pembelajaran. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu kolaboratif. Nah, di dalam penelitian tindakan kelas diperlukan hadirnya suatu kerjasama yang baik dengan pihak-pihak lainnya seperti atasan, sejawat atau kolega, mahasiswa, peserta didik, dan tentunya ada tenaga pendidik. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu resiko. Dengan adanya ciri resiko diharapkan dan dituntut agar para peneliti berani mengambil suatu resiko, terutama pada waktu proses penelitian sedang berlangsung. Nah, resiko yang mungkin terjadi diantaranya melesetnya hipotesis dan adanya tuntutan untuk melakukan suatu transformasi atau perubahan. Kemudian ada susunan jamak. Nah, pada dalam penelitian tindakan kelas ini memiliki struktur jamak karena jelas dalam penelitian ini bersifat dialektis, reflektif, partisipasi, atau kolaboratif. Nah, susunan jamak ini berkaitan dengan adanya pandangan bahwa fenomena yang diteliti itu harus mencakup semua komponen pokok supaya bersifat komprehensif. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu internalisasi teori dan praktik. Nah, menurut pandangan beberapa ahli penelitian tindakan kelas, di mana teori dan praktik bukan merupakan dua dunia yang berlainan, akan tetapi keduanya merupakan dua tahap yang berbeda saja, yang saling bergantung dan keduanya berfungsi untuk mendukung suatu perubahan ketika dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian ada tujuan dan manfaat dari PTK itu sendiri. Nah, yang pertama ada tujuannya. Tujuan dari penelitian tindakan kelas atau classroom action research adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Ini menurut Mahmud pada tahun 2008. Kemudian tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah dengan pengembangan keterampilan guru berdasarkan pada persoalan-persoalan pembelajaran yang dihadapi oleh guru di kelasnya. Kemudian di sini ada beberapa manfaat dari penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama untuk mengembangkan inovasi pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua untuk menciptakan situasi yang kondusif di kelas melalui perbaikan secara berkesinambungan. Yang ketiga dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kinerja serta profesionalisme seorang guru melalui penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian di sini terdapat jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Nah, jenis-jenisnya apa saja? Nah, di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis penelitian tindakan kelas tersebut. Yang pertama, PTK diagnostik, di mana penelitian yang dirancang dan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosa dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar pendidikan. Kemudian jenis yang kedua yaitu PTK partisipan, di mana apabila seseorang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat secara langsung dalam proses penelitian, mulai dari awal sampai dengan hasil penelitian yang nantinya akan berupa laporan penelitian tindakan kelas. Kemudian
Jenis PTK selanjutnya yaitu ada PTK empiris. PTK empiris ini merupakan di mana seorang peneliti berupaya untuk melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang sedang terjadi selama aksi berlangsung. Kemudian jenis PTK selanjutnya ada PTK eksperimental, di mana PTK ini yaitu diselenggarakan dengan berupaya untuk menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian di sini terdapat model-model penelitian tindakan kelas. Di sini terdapat beberapa model. Yang pertama yaitu model Kurt-Lewin. Model ini menggambarkan penelitian tindakan kelas sebagai suatu proses spiral yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian model yang kedua yaitu model Kemmis dan MC Taggart. Model ini dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Taggart yang tampak masih begitu dekat dengan model sebelumnya yaitu model Kurt-Lewin. Akan tetapi di sini ada tambahan di mana setelah adanya refleksi diikuti dengan adanya perencanaan ulang atau revisi terhadap implementasi siklus sebelumnya. Yang siklus sebelumnya itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, kemudian yang model ketiga yaitu model John Elliott. Nah, PTK model John Elliott ini tampak lebih detail dan rinci. Dikatakan mengapa seperti itu? Karena di dalam setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi yaitu 3-5 tindakan. Sementara itu setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian model selanjutnya yaitu model Dave-Abbott. Menurut Dave, model-model PTK yang ada seperti yang sebelumnya diperkenalkan oleh Elliott, Kemmis, dan Taggart dipandang sudah cukup baik. Nah, akan tetapi dalam model-model tersebut perlu adanya beberapa hal atau beberapa bagian yang belum tepat dan diperlukan suatu transformasi atau perubahan. Nah, kemudian model yang terakhir yaitu model Deborah South. Dalam penelitian tindakan kelas, di sini Deborah menekankan pada identifikasi masalah sebelum melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, kemudian sebagai contoh dalam PTK diagnostik itu apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas. Nah, kemudian sejak perencanaan penelitian dalam PTK partisipan itu seorang peneliti senantiasa terlibat. Kemudian peneliti memantau, mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisis data tersebut serta berakhir dengan laporan penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian PTK partisipasi ini dapat juga dilakukan di sekolah seperti halnya seorang peneliti dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Nah, kemudian pada PTK empiris itu pada prinsipnya proses penelitiannya berkenaan dengan penyimpanan, catatan, dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaannya sehari-hari. Kemudian dalam PTK eksperimental ini berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Nah, dengan diterapkannya PTK jenis ini dapat diharapkan seorang peneliti dapat menentukan cara yang mana yang paling efektif dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan pengajaran. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah-masalah tersebut tentunya seorang guru harus mampu menguasai keadaan dalam kelas dan mengetahui karakteristik dari para siswanya sehingga ia mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai
penelitian tindakan kelas. Semoga apa yang telah saya sampaikan itu dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.